Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya mengupas perspektif saya terkait satu hal, dan tetap saya terus dengungkan bahwasanya tidak ada kebenaran absolut di dunia ini. Kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan itu sendiri. Namun kita memiliki peraturan perundangan dalam hal meniti kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Baiklah, kali ini saya ingin episode kali ini saya ingin melihat dan memberikan perspektif saya terkait podcastnya, monolognya si Adi Armando ya di Cokro TV dalam program Logika Adi Armando ya. Dalam hal menjaga akal sehat ya, ini menurut perspektif saya, akal sehat itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia tatkala kita mendengarkan suara hati atau suara pikiran. Kan begitu dia. Tuhan selalu bersemayam di dalam hati. Nah, pikiran itu dibiarkan bebas. Maksud saya, itu tempat bersemayamnya iblis, pikiran. Nah, Tuhan memberikan kita satu anugerah, yaitu akal. Makanya ada istilah jagalah akal sehat, supaya bisa mendengarkan apa kata hati, apa kata Tuhan daripada kata iblis. Contoh nih, eh, untuk menjadi wakil presiden itu mesti 40 tahun. Kan begitu? Nah, hati kita berbicara itu bahwasanya saya belum layak nih maju sebagai wakil presiden. Tapi pikiran kita yang dikuasai iblis, maju aja nggak apa-apa, gas aja terus. Nah, makanya ada akal sehat. Akal itulah yang diberikan Tuhan kepada manusia, setiap manusia di dunia ini, untuk mendengarkan apa kata hatinya yang berdasarkan suara Tuhan tadi, ataukah kata pikirannya. Jadi kalau misalnya akalnya nggak sehat, dia dengarkan pikirannya, tetap aja maju, nggak apa-apa, itu bisa kita akal-akali nanti, ini itu. Nah itu, jadi dia nggak mendengar lagi apa namanya, suara Tuhan yang di dalam hati tadi, ketika akalnya udah nggak sehat lagi. Begitu dia, Bang Ade, Bung Ade, Bro Ade ya. Saya di sini melihat ada Armando, bagaimana dia membuat narasi seolah-olah si Panji Pragiwaksono dalam mensrea membenci Jokowi, Gibran, dan Kaisang. Ini orang ini luar biasa adu dombanya begitu kan. Kalau secara personal ya, secara personal Jokowi, Kaisang, Gibran tidak memiliki jabatan publik. Nah, dilakukan seperti itu yang dilakukan si Bro Panji, mungkin itu bisa saling inilah, saling, maksud saya, saling tuntut, saling somasi ya kan, negara hukum nih. Namun, tatkala ketiganya adalah dua dari mereka ini kan pejabat publik, masa nggak bisa dikritisi? Nah, kegelisahan berupa di dalam mensrea ya, yang mungkin ada salah satu adegan ataupun salah satu eh, bagian materinya yang menganggap itu body shaming, oke kita kritik. Namun keresahan yang dirasakan Bro Panji ya dalam hal ini bukan serta merta kebencian. Gimana sih ini, profesor ini udah profesor kan Bang Ade ini? Atau jangan-jangan gara-gara kemarin digebukin kemarin, akal sehatnya udah agak apa sedikit gimana? Nah, dalam episode kali ini saya melihat Bro Ade Armando ini ya bersuara, apakah disuruh sama Pak Jokowi, sama Gibran, sama Kaisang, saya nggak tahu. Namun begitu dia mengatakan bahwasanya Gibran adalah wakil presiden terbaik yang pernah dimiliki di beberapa waktu lalu, langsunglah diangkat dia menjadi komisaris PLN ya, perusahaan listrik negara. Nah, mungkin atas dasar dorongan itu eh, dia melakukan reaksi ini, melihat Bro Panji dalam mensreanya
Lalu dia membuat narasinya seolah-olah Panji itu membenci keluarga Jokowi. Nah, apakah komisaris belum cukup, bro? Kita sesama Jokowisme ya. Saya juga orang Jokowi. Saya pendukung Jokowi tulen nih. Ya. Karena saya dulu pernah di PSI. Jokowi lahir dari kesederhanaan, ya. Dia tidak lahir dari kemewahan. Dia sangat sederhana. Itu yang saya tiru. Itu yang jadi motivasi saya kemarin. Makanya saya hadir juga di DPRD Kota Medan melalui ojek online sebagai driver ojol. Ya, kami hampir sama ini sama Jokowi. Bukan siapa-siapa, tapi jadi siapa-siapa. Meskipun sekarang saya nggak terpilih lagi. Dan periode Pak Presiden Jokowi sudah selesai. Nah, di sela-sela podcastnya ini, Adi Armando menyisipkan kenapa alasan Gibran itu dipaksakan menjadi wakil presiden. Seolah-olah Gibran itu tidak punya pemikiran sendiri. Masa dia dipaksa-paksa dan dia mau gitu loh. Harusnya kan kalau memang sudah belajar berpolitik, belajar berpartai, kan sudah mengerti perundangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga suatu partai, kan begitu dia. Terus dalam hal proses dari mulai pencalonan sampai pemilunya, kan sesuai dengan apa yang udah kita lalui, kan udah sama-sama kita lihat bagaimana perundangan, undang-undang peraturan itu merubah batas ambang usia. Nah, ada unsur lain juga, mantan kepala daerah, kan begitu dia. Nah, mantan kepala daerah dalam hal ini gimana tuh? Saya kurang tahu tuh perundangannya. Apakah sedang menjabat, apakah sudah habis jabatan? Kan kita kembali lagi ke peraturan perundangan, kita lihat dulu. Nah, hal-hal yang dideskripsikan oleh Panji Pragiwaksono dalam stand up komedinya bertajuk Mens Rea, ini dinarasikan si Ade ini itu seolah-olah sebuah kebencian. Padahal masyarakat hanya mengeluarkan kritikannya kepada individu yang memiliki jabatan publik yang dianggap telah melukai konstitusi. Masa orang nggak bisa bicara? Masa kau bilang itu benci? Gimana sih kamu ini, Bro Ade? Saya lihat-lihat ini dosen, ya lulusan luar negeri lagi, di Florida. Masa kamu nggak bisa melihat bagaimana demokrasi di Amerika? Sebebas-bebasnya masyarakat berbicara kan? Apakah dibilang masyarakat ini pembenci pemimpin? Banyak yang melakukan mempraktekkan gaya-gaya bicara setiap presidennya, nggak pernah dituntut, nggak pernah ditangkap, nggak pernah disomasi. Masa hal-hal seperti ini kamu bilang membenci? Bagaimana kamu membentur-benturkan Jokowi, Kaesang, Gibran kepada Panji yang cuma hanya seorang stand up komedian yang resah terkait ada dianggap pelanggaran konstitusi, kan begitu. Nah, kita di sini harus berimbang lah, Bung Ade. Narasi kamu yang bilang Panji itu membenci keluarga Jokowi gara-gara dia mengkritisi, gara-gara jagoannya kalah gitu. Ya kalau kita bicara berpolitik ini kan ada keberpihakan. Kamu berpihak sama Jokowi, kita berpihak sama Jokowi, sama Jokowinya ya. Dia berpihak sama mungkin entah Anies atau siapa. Itu sah-sah aja. Masa kamu bilang dia membenci? Sekelas dosen loh, profesor lagi ini. Komunikasi ya, nggak tahu lah entah apalah itu. Yang penting dulunya kita satu partai kan. Gitu. Terus saya melihat Ade Armando ini ya, saya mempertanyakan keislamannya begitu kan. Bagaimana dia
mengkritik sesama Islam juga gitu. Dan seolah-olah membela yang umat Kristen, nggak usah dibela-bela bro, nggak usah, nggak penting itu, nggak perlu lah. Kita sudah punya peraturan perundangan, undang-undang dasar beserta turun-turunannya. Kalau memang amanah semua, apa ini kepala negara ini ya beserta pemerintahan inilah, presiden dan DPR, kalau memang betul-betul amanah, tegakkan peraturan perundangan. Setiap peraturan perundangan ada konsekuensi, ada. Laksanakan, cuman itu aja. Nggak usah perlu kau bela-bela, nggak penting lah. Cuman setiap ada tindakan, ada konsekuensi. Tegakkan konsekuensinya itu. Kan begitu dia. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah bro tayang-tayangkan lah di Cokro TV seolah-olah membela yang Kristen, nggak penting lah, nggak perlu itu, urus aja urusanmu listrik itu ya. Karena saya pernah bekerja juga di apa sebagai driver di PLTU Labuan Angin yang di Sibolga. Saya tahu program-program dulu, program-program PLN ini ya 100% teralih listrik 2045 gitu. Itu aja. Kau urus aja dulu PLN itu sebagai komisaris, berikan masukan. Nah, ini ada masukan satu sama kalian, samamu sebagai komisaris PLN. Kenapa? Persiapan kita kan di negara ini kan cuma dua musim, musim kemarau, musim hujan. Nah, di tempat kita ini setiap musim hujan itu akan selalu padam listrik, padam listrik, padam listrik. Itu kau koreksi dulu. 80 tahun loh Indonesia merdeka. Masa itu masalah seperti itu nggak bisa terselesaikan? Seharusnya persiapan sebelum musim hujan sudah di langkah-langkah antisipasi harusnya udah dikerjakan dulu supaya ketika masuk musim penghujan hal-hal yang bisa mempengaruhi aliran listrik bisa tercover ya, maksud saya bisa ini terlaksana dengan baik. Jadi tak ada lagi pemadaman-pemadaman gitu. Begitu dia. Nah, buatlah terobosan-terobosan baru di dunia kelistrikan. Sebagai komisaris kan begitu dia. Nah, jadi narasi-narasimu yang seperti itu seperti membela yang umat Kristen nggak perlu lah. Tegakkan aja apa namanya peraturan perundangan. Di situ sudah teratur semua itu. Nah, kalau masalah kamu mengkritik sesamamu umat Islam atau ustadz yang kamu anggap yang apa, ya itu terserah kamu. Tapi kalau masalah membela-bela umat Kristen nggak perlu lah itu, menurut saya. Terus narasi-narasi yang melaga-laga orang ya, melaga-laga Jokowi, Gibran, Kaisang, sama orang lain itu nggak perlu lah. Kamu sekelas apa kok dosen kok kayak gitu bang? Mana sih? Cemana ya? Eh, kayak Bung Hatta lah berpikirnya ya kan? Kan dari Padang kan, Sumatera Barat kan? Gitu dia. Nah kalau mau jadi menteri nanti ya nantilah itu. Jangan cepat-cepat kali ya kan? Gitu dia Bang Ade Armando. Karena kemarin aku yakin dan percaya ketika kamu dipersekusi rame-rame kemarin itu teguran itu buatmu gitu. Sama ketidakterpilihan saya ini teguran buat saya gitu kan. Jadi untuk itu mari kita saling mengoreksi diri. Sekelas Ade Armando mengatakan bahwasanya kebebasan berpendapat yang dilakukan Panji Pragiwaksono dalam stand up komedinya yang bertajuk Mensria adalah suatu bentuk ujaran kebencian. Kebencian katanya, ngapain ini? Logika pakai akal sehat lah mana. Tapi logika ini perspektif saya, kamu punya logika, saya punya perspektif. Kan begitu. Apa itu akal sehat saya sudah uraikan tadi jauh sebelum video ini saya bikin kan, tadi di awal-awal udah saya buat kan begitu dia. Oke? Semoga kita sama-sama bijak mencermati apa yang terjadi di bangsa ini ya. Lebih bagus kita bergontok-gontokan namun negara ini tetap damai, aman, sejahtera daripada kita berteman, kita berkomplot untuk menguras harta, memiskinkan masyarakat. Itu menurut pendapat saya.
Terima kasih sudah melihat video saya ini. Dan esensi di negara demokrasi adalah kebebasan berpendapat, dan itu yang sedang saya lakukan. Kita ketemu di episode selanjutnya. I'm signing out. Bye bye.